Hello kids, how are you today? Today, Mr. Darus will teach you a new lesson for this semester. Today we're going to talk about the respiratory system. So, let's check this out. Our respiratory system. How does air move in and out of our body? Bagaimana sih udara itu keluar masuk dari tubuh kita? Air move in and out of our body through the process of breathing. Udara itu keluar masuk dari tubuh kita melalui sebuah proses yang kita sebut dengan proses pernafasan atau breathing. What is breathing? Breathing is the process of taking air into our body and giving it out again. When we breathe in, air enters our body and move through our respiratory system. Jadi bernafas itu adalah suatu proses di mana kita menghirup udara masuk ke dalam tubuh kita dan mengeluarkannya kembali. Ketika kita menghirup udara, when we breathe in, ketika kita menghirup udara, udara akan masuk ke dalam tubuh kita dan bergerak melalui sistem pernafasan kita. So, if you want to know more, you can see on this diagram. This diagram shows us how the respiratory system works, ya, bagaimana sistem pernafasan kita bekerja. When we breathe in, oksigen masuk ke dalam hidung kita melalui sistem pernafasan kita. Ya, ketika kita menghembuskan nafas atau breathe out, kita akan menghembuskan gas, yaitu gas karbon dioksida. Next. Okay, this is a picture that show you some part of the respiratory system. Ini adalah gambar yang menunjukkan sistem pernapasan kita. So, for the first one, the part of the respiratory system is nose. When we breathe in, air rushes into our body through our nose. Ketika kita menghirup udara, udara itu masuk ke dalam tubuh kita melalui hidung, ya. Di sini ada area hidung kita. Air that enters our respiratory system is clean, warm, and moistened. Udara yang masuk ke dalam sistem pernapasan kita itu pasti bersih, ya, melalui hidung itu pasti bersih, hangat ataupun lembab. The hairs in our nostril remove dust from the air we breathe in. Nah, rambut-rambut yang ada dalam hidung kita ini itu ada fungsinya, yaitu untuk menyaring debu-debu yang masuk ke dalam sistem pernapasan kita. And then the second part of the respiratory system is windpipe. For windpipe that we call to throat, ya, tenggorokan, ya, kita sebut tenggorokan. Ya, the air then move down our windpipe. So this windpipe has a function, has a tube. When the air come from nose, when it will be going to the lungs, it pass the windpipe. Jadi ketika udara yang mau masuk ke dalam paru-paru kita itu akan melalui dulu yang namanya windpipe atau tenggorokan. And then after that, the third part is air tubes atau saluran udara. Our windpipe branches to the left and right into two smaller air tubes. Jadi tenggorokan kita ini bercabang menjadi dua, yaitu ke kiri dan ke kanan, ya, menjadi cabang yang lebih, dan akan diteruskan ke cabang-cabang yang lebih kecil lagi, saluran udara yang lebih kecil lagi di dalam paru-paru kita. Di sini adalah air tubes-nya, on the left and on the right. The fourth part is lungs, ya, bagian utamanya itu adalah paru-paru, ya. We have two lungs, ya, on the left and on the right. Each of these air tubes leads to one of our lungs. Jadi setiap cabangnya tadi itu akan ke setiap paru-paru. These tubes branch further into tiny tubes that end in tiny balloon like air sacs. Jadi cabang saluran tadi, saluran udara tadi itu yang di luar ini, mereka akan bercabang lagi seperti ini, ya, di dalam paru-paru hingga pada akhirnya berhenti pada pada bagian-bagian balon-balon udara, ya, atau yang kita sebut seperti kantong udara ataupun di-pudi udara seperti ini. Ini adalah air sacs. Let's know about air sac. When the air we breathe in reaches our air sac, ketika udara yang kita hirup itu sampai di kantung udara, oxygen passes through the walls of the sacs into our blood. Oksigen itu akan sampai pada dinding-dinding kantung udara, ya, akan masuk ke dalam darah kita, ya. Jadi oksigen tadi akan masuk ke dalam darah kita, and then our blood then carries the oxygen to all part of our body. Jadi oksigen tadi yang sudah bercampur dengan darah kita itu akan disebarkan seluruh bagian tubuh. And then at the same time, pada waktu yang sama,
The carbon dioxide that is carried in the blood passes into air sacs. Jadi pada waktu yang bersamaan pun karbon dioksida itu akan dibawa oleh darah ya ke dalam kantung ini tadi, kantung udara ini. And then carbon dioxide is removed from our body when we breathe out. Dan karbon dioksida itu akan dikeluarkan dari tubuh kita ketika kita menghembuskan nafas, biasanya melalui mulut ataupun hidung, ya. Next, talking about breathe in and breathe out. What happens during breathing? Apa sih yang terjadi pada saat proses pernafasan? During breathing, we breathe in air rich in oxygen and breathe out air rich in carbon dioxide. The movement of our ribcage to create more or less space as breathing. Pada saat proses bernafas, kita menghirup udara yang kaya akan oksigen. Nah, yang kita hirup adalah oksigen. And then when we breathe out, air rich in carbon dioxide. Jadi kita pada saat menghembuskan nafas, yang kita keluarkan itu adalah karbon dioksida, gas beracun tadi. The movement of our ribcage, jadi pergerakan dari ribcage ini, rusuk kita, itu akan menghasilkan ruangan yang lebih besar ataupun yang lebih kecil, sesuai yang dibutuhkan pada saat pernafasan, maupun itu breathe in maupun itu breathe out. Next, we move to talk about breathe in first. When we breathe in, our ribcage move outward and upward. Ketika kita menghirup udara, ya pada saat kita bernafas melalui hidung, rusuk kita ini akan bergerak keluar seperti ini, bergerak keluar dan juga ke atas, ya. The thin sheet of muscle below our lung move downward. Lapisan otot tipis ya yang di bawah ini, di bawah paru-paru kita itu akan bergerak ke bawah, ya. Nah, this causes the space in our chest to become bigger. Ini akan membuat ruang yang ada di dada kita itu semakin besar. And rich in oxygen, dan udara yang kaya akan oksigen is drawn into our lungs, akan dipaksa masuk ke dalam paru-paru kita. Perumpamannya seperti ini. Jadi ketika pada saat kita menghirup, dada kita itu seperti akan membesar. Bagian dada kita ini kalau kita pegang dalam itu seperti membesar, ya. Dan itu akan membuat oksigen itu masuk ke dalam paru-paru kita, ya. Seperti kantung itu, seperti ketika balon kamu sebu, kamu kasih oksigen, kamu sebu, ya, balonnya mengembang, ya. Seperti itulah dada kita akan membesar. Selanjutnya adalah breathe out. When we breathe out, our ribcage move inward and downward. Ini kebalikannya. Ya, pada saat kita menghembuskan nafas, ya, tulang rusuk kita ini akan bergerak ke dalam. Jadi dada kita kelihatan lebih mengecil, and downward, akan lebih ke bawah, ya. Seperti itu. Kalau kamu lihat ini dia ke bawah. Lebih ke dalam dan ke bawah. This time, pada waktu ini, the thin sheet of muscle below our lung move upward. Ya, lapisan otot yang tipis di sini akan bergerak ke atas, ya, dan membuat paru-paru kita harus memaksa menekan udara yang berupa gas karbon dioksida itu keluar dari sistem pernapasan kita. This causes the space in our chest to become smaller. Ini membuat ruang yang ada di dada kita semakin kecil, and the air rich in carbon dioxide is forced out of our lung. Dan memaksa, jadi otot ini akan memaksa, membuat ruang di sini semakin kecil dan memaksa karbon dioksida itu keluar dari tubuh kita. Ya, seperti tadi, ketika kita menghirup udara, contohnya balon ketika kita hirup, kita sebu, ya dia akan membesar. Ya, seperti itulah dada kita pada saat kita menghirup udara akan membesar. Ketika kita tekan isi balon tersebut, balon itu akan mengecil dan mengeluarkan udara keluar. Yang pada sistem pernapasan kita mengeluarkan karbon dioksida. Next, we're going to talk about respiration. The oxygen we breathe in is used in a process called respiration. Oksigen yang kita hirup dalam sebuah proses tersebut kita sebut dengan proses pernafasan. Ya, jadi pada saat pernafasan itu kita menghirup oksigen, ya, bukan karbon dioksida. Ya, jangan salah. Respiration is the process in which our cells use oxygen and sugar in the food we eat to produce energy. Nah, proses pernafasan ini adalah proses di mana sel-sel dalam tubuh kita itu menggunakan oksigen dan gula dari makanan, ya, zat gula dari makanan itu untuk menghasilkan energi. Respiration also produce carbon dioxide and water. These are removed from our body when we exhale. Jadi, sistem pernapasan juga menghasilkan gas karbon dioksida dan juga air dan ini akan dikeluarkan dari tubuh kita ketika kita bernafas.
Kalau karbon dioksida itu berupa udara, kalau airnya itu biasanya berupa uap ya. Coba kalau kamu misalnya di mobil, kaca mobil yang dingin, habis hujan, kamu kasih uap, kamu hembuskan nafas, itu pasti ada uap airnya. Itu adalah hasil dari pernafasan kita juga. So if you can see on this diagram, it show how the respiration works ya. First, sugar ini kita dapat peroleh dari food atau makanan. Ini oksigen yang kita dapat dari udara. Ini akan bercampur dalam proses respirasi, dia akan menghasilkan energi. This energy will be akan disalurkan ya ke seluruh tubuh, and then carbon dioxide and then water. Nah, ini akan kita keluarkan carbon dioxide and water, sedangkan energi ini akan disalurkan ke seluruh tubuh. Next, we're going to talk about animal respiratory system, sistem pernafasan hewan. How do animals breathe? Bagaimana sih hewan itu bernafas? Hewan kan bermacam-macam, ada land animals, hewan darat, and aquatic animals atau hewan air. So, different animals breathe through different methods which include the use of lungs, openings in the body, gills, and moist skin. Jadi beberapa hewan itu juga bernafas dengan metode yang bermacam-macam. Ada yang menggunakan paru-paru, ada yang menggunakan bagian tubuh yang terbuka, insang, ataupun kulit yang lembab atau moist skin. First, we're going to talk about lungs, and then we're going to talk about opening in the body after that. The third, we're going to talk gills, and the last, we're going to talk moist skin after that. So, first, we're going to talk about lungs. Yeah. Mostly, for the animals, especially for land animals, they use their lung for breathing. Jadi, kebanyakan hewan darat itu menggunakan paru-paru untuk bernafas. For example, birds and then cats, they use their lung for breathing. Yeah. And then, but there are some aquatic animals too, which is they use lungs for breathing. Ada juga hewan laut nih, hewan air yang menggunakan paru-paru. So it's not only land animals. So the aquatic animal that use lung for breathing, such as whale atau paus, and then dolphin. For your information, whales and dolphin are mammals ya, mereka adalah mamalia, and then they use lung for breathing in the water. Yeah. And then next, talking about opening in the body. Yeah. For example, butterfly, dragonfly. So for the animal that use openings in their body for breathing, mostly such as insects atau serangga-serangga itu mereka menggunakan bagian tubuh mereka yang terbuka untuk menghirup udara. Ya. Jadi itu ada there's a network atau jaringan tubuh yang sebenarnya membantu mereka untuk menghirup udara. Next, talking about gills atau insang. There's an example, yeah of course, fish ya, kebanyakan ikan itu mereka menggunakan insang untuk bernafas, but I think that you know for this animal that we call it kecebong. Kalau in Indonesianya ya, untuk Indonesianya kita sebutnya itu kecebong, but mereka pada saat menjadi kecebong, they use gill for breathing. Berarti mereka menggunakan insang untuk bernapas ketika mereka jadi kecebong. And then when they become frog, ya mereka akan menggunakan lungs and moist skin. Ya. That we call it tadpole. Yeah, in English it's called tadpole. And the last one, the animals that use moist skin for breathing, for example, such as frog. Ya. Katak ini bukan hanya menggunakan lung saja, tapi mereka juga menggunakan kulit mereka yang lembab untuk memperangkap udara-udara, especially oksigen ya. And then selain itu juga ada hewan tanah yaitu earthworm. Ya, earthworm juga menggunakan moist skin atau bagian kulit yang lembab untuk memperangkap udara seperti oksigen. Okay. Homework. Mr. Darus give you this homework, so you have to finish it. And then you just write it on your notebook. Don't forget to write the question, tulis pertanyaannya dan jawabannya on your notebook, and then please submit it on this Friday. Yeah. Okay. Okay, thank you for today. Hopefully you're enjoying our lesson for this day, and then keep healthy and safe at home during this pandemic. And yeah, we're gonna meet
for the next meeting for the second part of the respiratory system. Thank you. Bye-bye.